Saya sih berharap Ganjar bisa rukun ya sama si Mega lagi ya, karena nasionalis ini nggak boleh sampai pecah ini loh. Kalau sampai pecah, kalah udah. Ya iya, itu saya bilang salah satu mengalah. Yang nggak mungkin yang mau dikalahkan Ganjar, karena Pak Ganjar sendiri kerjanya kelihatan jelas gitu Pak. Ya. Bukan saya nggak kenal, saya bukan keluarganya Ganjar. Dia orang Jawa, saya orang Sulawesi, gimana hubungannya? Cuman saya melihat bagaimana bagusnya dia bekerja. Jadi ya kita dukung. Silakan Pak Victor Mandayo. Iya, shalom, selamat malam Pak Paul. Selamat malam. Sama dengan Pak Yesus Xavier tadi, 3 hari Bapak absen itu. Saya online di tempat lain ke Susu Kuda, yang dibahas Pak Paul. Pak Paul kemana ya? Kok nggak nongol lagi? Ada apa ya? Ada yang sampai di itu ngomong. Kemarin Pak Paul 2 hari ini 3 hari ya, sama Senin kan? Bukan. Kalau setiap Senin kita untuk konsultasi hukum. Jadi saya kalau pulang kuliah saya langsung gabung ya. Nah, konsultasi hukum. Kalau hari Kamis kita kuliah Pancasila, hari Senin kita konsultasi hukum. Kita selalu mulai nanti jam 9. Tapi kalau kuliah Pancasila hari Kamis khusus kita mulainya jam 8. Pak Paul, yang mau saya komentar itu kan ada beberapa komen waktu itu, jangan-jangan Pak Paul kena santet beberapa hari itu, mukanya nggak enak banget liatnya. Bukan, ini rambutnya kalau kemarin nanggung, jadi ini aja kita belum potong, ini sebentar lagi saya mau potong rambut ini. Oke, Pak Paul. Mudah-mudahan nggak pernah absen lagi Pak Paul, yang banyak. Mudah-mudahan tidak ya, ini kan kemarin kaget jamnya ganti, jadi beda 6 jam. Kita ini sudah atur, tapi ternyata di sininya pun ikut ganti. Saya jadwal di sininya ada tambahan jadwal lagi. Saya tambahan kuliah lagi. Waduh, jadi tambah kacau semua jadinya kan, karena mendadak. Ya, yang kedua itu masalah. Baru 2 minggu yang lalu. Jadi udah kita rencanain baik-baik, jadi rubah semua. Gitu Pak Paulnya. Ya, yang kedua itu Pak Paul, masalah tema malam ini ya, perebutan jenazah kadrun. Kalau saya sih yang penting seperti ada tadi mengomentari langkah terakhir itu yang menentukan. Misalnya dia kembali ke Kristen, ke Katolik, mau mayatnya pun dicemplungin ke laut, mau dibakar, mau diambil orang, nggak urusan. Itu sudah di tangan Kristus, ya kan. Lain halnya kalau misalnya dia nggak kembali, biarin aja diambil. Kalau saya masa bodoh gitu kan. Walaupun itu gini loh Pak Paul, ambil biar saja. Saya orangnya juga nggak mau ribut. Kalau misalnya masalah jenazah mereka mau ambil. Tetapi yang kalau langkah terakhir itu dia menentukan apa gitu kan? Itu maksud saya. Saya nggak mau pertentangkan mereka. Wah kita harus begini. Pak Paul bilang tadi langkahin dulu mayat saya. Jangan juga gitu Pak Paul. Indonesia masih membutuhkan Pak Paul, gitu kan? Ayah saya sudah meninggal. Iya, ibaratnya. Tapi itu cerita dulu ya, kan itu kejadiannya hampir sama ya. Kebetulan ini dari gereja sendiri, dari pihak gereja kami. Jadi saya mesti cerita dulu dikit ya, tadi supaya jangan salah paham ya. Jadi ayah saya waktu meninggal mintanya dikremasi, tetapi kemudian karena saya juga ditabiskan di gereja Pentakosta Karismatik. Lalu waktu masa kecil saya di gereja Pentakosta, nah aktivis-aktivis ini bilang, wah ini kekalahan Kristen ini. Wah saya bilang loh, kamu jangan bilang kalah Kristen, kamu memberitakan Injil ya kagak. Saya tiap hari beritakan Injil di jalan. Nah, yang kedua, Kristen kalah itu bukan karena masalah mayat, mau dibakar kayak, mau dibuang, mau dikasih makan ikan kayak, ya kan? Masalahnya bukan itu, tetapi tingkah laku kita lah yang bikin Kristen kalah. Ya, karena kita kemudian orang-orang ini nggak ada yang mau nih, nggak ada yang mau pimpin upacara pemakaman. Ya udah saya pimpin sendiri, saya bilang, saya pimpin sendiri. Saya juga pendeta, saya bilang begitu kan. Saya pimpin sendiri. Terus tante saya datang, tante saya pendeta juga, nanti tante aja yang pimpin. Tapi si tante kan juga nggak lucu juga ya. Terus dia telepon dari GKI, akhirnya GKI yang datang. Nah, dari pendeta GKI ini yang datang karena kebetulan ayah saya masa mudanya itu di GKI dan ternyata masih tercatat sebagai anggota GKI. Jadi dari GKI datang mau sampai kremasi, luar biasa, Tuhan baik. Nah makanya
Waktu kami didesak untuk dimakamkan, jangan dikremasi. Saya sama kakak saya kita sepakat, enggak dikremasi. Kita mah tenang. Kamu datang boleh enggak juga enggak apa-apa. Kita gitu santai aja pokoknya. Nah ini, tapi kebetulan mereka nggak berani neken kita ya. Tapi mereka sempat desak tapi nggak berani neken. Sampai om dan tante saya yang belum Kristen waktu itu, mereka belum Kristen. Sekarang sudah Kristen semua ya. Dulu belum Kristen, senyum-senyum. Kok kamu berani ngelawan mereka? Ya berani saja, ini bapak saya kok. Saya bilang gitu, tadi kalau kamu diapa-apain gimana? Oh mana berani mereka ngapa-ngapain saya bilang, nggak bisa lah. Tapi ini kasusnya sama, kalau misalnya kita jadi, misalnya nih, bapak saya mualaf gitu kan, misalnya nih, terus dia nggak ada pesan apa-apa, dia pesan sama saya kremasi misalnya kan, terus mau dijemput lagi, oh langkahi dulu mayat saya, mau ambil jenazah orang tua saya. Oh itu bukan masalah harga segala macam, ini kita keluarga. Keluarga itu pertama. Keluarga itu kita harus lindungi, ya. Anak-anak itu belajar untuk menghormati orang tuanya dan leluhurnya. Nah, kalau itu begitu saja diambil begitu saja, kalau sebagai orang Tionghoa itu cuma itu saya nggak tahu ya, itu karena orang Jawa kali ya. Kalau saya orang Tionghoa gitu nggak boleh pamali, wah itu bisa ruwet itu, Ya, nggak boleh itu. Leluhur itu. Tionghoa atau apapun sama sih sebenarnya. Ya, makanya saya nggak ngerti, mungkin itu orang Jawa, makanya dia biarin aja. Tapi kalau kami orang Tionghoa itu pamali nggak boleh. Oh, pantang diurus orang lain. Kita yang harus urus jenazah orang tua kita sendiri. Jadi kasus-kasus begini ini udah berulang kok. Berulang. 2017 itu salah satu artis, artis Iyana Sen itu diperebutkan, sementara ibadah kan dia udah masuk Kristen, lagi ibadah datang bapaknya yang Muslim itu ngacak ibadah, dilempar barang-barang, mayatnya peti matinya dibongkar, langsung dibawa sama bapaknya. Nah, dengan gerombolan itulah gerombolan si berat. Hal-hal semacam ini sebenarnya itu nggak perlu terjadi. Kenapa? Karena itulah Pak Paul, memang ada rasa ketakutan orang-orang yang minoritas ini, jangan begini, jangan begitu, nanti dirundung lah apa gitu ya. Hilangkan roh ketakutan, itu yang paling penting. Oke Pak Paul, saya nggak terlalu lama di situ. Saya mau ini tadi masalah 2024 karena sempat disinggung-singgung juga nih, karena akan makin memanas. Tadi Pak Rencong cuaca, masalah gerakan sikap ya, itu masalah Pak Ganjar. Jujur aja, memang saya juga di beberapa medsos itu sempat ribut, dalam arti ya ributnya di medsos gimana sih, komen dan perang saraf komen. Di mana kelihatan banget yang gaya PDIP sekarang ini itu terlalu memaksakan oleh entah itu sadar apa nggak sadar, saya nggak tahu. Salah satu misalnya si Puan dipaksakan untuk dengan balihonya begitu banyak. Kalau katanya untuk ini, itu udah kelihatan banget, kebaca anak SD pun tahu kok. Jadi dipaksakan untuk menjadi calon, entah itu wapres apa capres saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu, maknya aja kalah, saya bilang. Maknya aja Banteng itu, mak Banteng kalah. Gimana yang nggak ngerti masalah percaturan politik, benar-benar ngerti berantemnya gimana, maknya aja kalah. Dalam arti saya tidak mengecilkan namanya Puan, tapi kalau ada itu legowo lah, kayak waktu itu Megawati mau maju tapi ada Pak Jokowi didorong. Artinya mana yang benar-benar itu yang bisa kerja, itu yang didorong, bukan mau berantem masalah itu. Saya tidak mau pertentangkan politik satu dengan lain, silakan. Kalau itu memang partai mereka, partai keluarga, go. Tapi lihat juga. Tapi satu saya katakan, kalau memang terlalu dipaksakan, jangan kaget kalau PDIP itu jadi gembosin orang. Karena rakyat banyak yang gak suka juga gitu kan. Ya, tapi itu masalah politik. Tapi yang saya ingin tanya tadi ke Pak Rencong itu, Pak Rencong cuaca, mungkin bisa jawab sekilas Pak Paul. Kalau saya mendukung masalah sikap ini, Ganjar itu kira-kira apa yang bisa dijual gitu. Artinya untuk 2024 saya berpikir bahwa semakin dekat, jadi kita anak-anak yang cinta NKRI, cinta Pancasila dan cinta Tuhan, kita mau ke arah kemana gitu. Itu aja Pak Paul, terima kasih. Tuhan berkati. Luar biasa. Masalahnya ini saya dengar isu katanya Ganjar mau deklarasi sama Anies, itu benar apa enggak ya? Kemarin saya dikirimin flyer elektronik itu.
Apa cuman hoak doang? Hoak lah Pak, siapa yang mau Nggak Pak? mungkin ya? Nggak mungkin. Itu udah pasti nggak mungkin ya sama Anies ya. Gerakan NKRI itu misalnya di Twitter, di Facebook itu menolak, nggak akan mungkin. Ibaratnya gimana mereka bilang itu? Ibaratnya mempertentangkan antara Jokowi dengan Prabowo. Kalau saya sih berharap Ganjar bisa rukun ya sama si Mega lagi ya, karena nasionalis ini nggak boleh sampai pecah ini loh. Kalau sampai pecah, kalah udah. Ya iya, itu ya saya bilang salah satu mengalah. Yang nggak mungkin yang mau dikalahkan Ganjar, karena Pak Ganjar sendiri kerjanya kelihatan jelas gitu Pak. Ya. Bukan saya nggak kenal, saya bukan keluarganya Ganjar. Dia orang Jawa, saya orang Sulawesi, gimana hubungannya? Cuman saya melihat bagaimana bagusnya dia bekerja. Jadi ya kita dukung. Karena selama ini yang namanya Puan pernah jadi menteri, apa yang dia buat gebrakan nggak ada. Jadi ketua Dewan DPRI apa yang dia buat nggak ada juga kelihatannya. Cuma tapi sekarang masih ketua Dewan ya Puan ya? Masih Pak. Itu karena mak banteng, maknya banteng. Coba kalau bukan boro-boro kasihan dipilih. Juga ya orang kalau hidup di bawah bayang-bayang orang tuanya memang kasihan juga ya. Banyak yang tidak berprestasi kok jadi dia yang disorot ya. Betul. Kasihan juga. Bukan saya menjelek-jelekan, saya tidak. Ya, tapi memang kasihan. Ya, orang kalau di bawah ketenaran orang tua itu memang bingung ya. Ada orang yang dibawa bayang-bayang orang tua, tapi dia justru melesat lebih jauh dari orang tuanya, lebih bagus banyak kok Pak Paul. Ya. Tapi kalau yang ini kelihatan ngekor bener, ngekor. Jadi segala keputusan pun harus tunggu mak dulu gitu. Jadi terlalu dominan ya. Jadi tadi kira-kira itu tadi Pak Paul, kalau diizinkan, aku ingin dengar sih dari Pak Rencong itu apa sih yang makin menguatkan bahwa inilah pilihan kita yang tepat gitu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita ke Pak Tambah dulu nanti. Tapi ini udah nggak keburu nih. Tapi Pak Tambah lu Pak Rencong sekali deh ya. Pak.